Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah berjaya. Senang sekali di sore yang bahagia ini, saya Indonesia masih berkesempatan untuk membersamai Anda semua dalam program talk show spesial pada hari Kamis 20 Oktober 2022 ini. Dan seperti biasanya saudaraku, yang terlihat di layar kaca Anda bahwa saya juga sudah mengundang dua narasumber yang cukup luar biasa pada sore hari ini. Tentunya kedua narasumber ini adalah dari Kejari, Kabupaten Bandar Lampung. Dan di sebelah saya ini saudaraku sudah terlihat di layar kaca Anda. Beliau merupakan Bapak Agus Suroto SHMH yang menjabat sebagai Kepala Kejari Kabupaten Bandar Lampung. Selamat sore Bapak. Dan kemudian saudaraku narasumber selanjutnya tentunya dari Kasih Datun di Kabupaten Bandar Lampung, yaitu ada Bapak Badrun Syah SH. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena Bapak sudah berkenan untuk hadir ke kantor Tribun Gaya ini dan mengisi talk show, dan kita akan sharing ke seluruh masyarakat di Tanah Gaya khususnya apa saja sebenarnya tugas dan fungsi dari Datun, dan masih banyak kita akan cerita kinerja apa saja yang sudah direalisasikan oleh Kejari Bandar Lampung. Baik, selama kurang lebih mungkin 1 jam ke depan. Baik, sebelumnya Bapak kita mulai dari Bapak Ketua dulu boleh? Ya, sebenarnya Pak apa sih tugas dari Datun ini Pak? Berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2001, perubahan Undang-Undang 14 tahun 2004 tentang kejaksaan, di undang-undang tersebut diatur ada berbagai macam bidang, termasuk salah satunya perdata dan tata usaha negara. Intinya di perdata dan tata usaha negara itu adalah pendampingan dan memberikan legal opinion terhadap pemerintah, baik daerah, serta BUMN atau BUMD. Artinya Datun ini jaksanya namanya jaksa pengacara negara. Dia hanya bisa memberikan pengakuan terhadap lembaga pemerintah. Terhadap lembaga pemerintah. Lalu sebenarnya fungsi dari Datun sendiri apa saja Pak? Memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengetahui aturan yang dan menendah. Di sana ada pelayanan hukum, ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Yang menjadi pelayanan ini Pak, dalam pelayanan itu apa sih? Yang menjadi pelayanan di dalam bidang Datun itu misalkan penegakan hukum. Penegakan hukum itu melakukan salah satu contoh ya, melakukan gugatan atau membatalkan suatu perkawinan yang dianggap tidak sah. Terus mengenai bantuan hukum itu adalah membantu pihak pemerintah atau yang saya sebutkan tadi di awal untuk melakukan gugatan baik secara litigasi maupun non litigasi. Artinya baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Terus yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini ada substansinya lagi, yaitu legal opinion, legal assistance, dan legal audit. Jadi legal opinion itu adalah memberikan pendapat hukum terhadap suatu lembaga pemerintah dan apabila ada keraguan atau kegamangan dalam mengambil suatu keputusan. Terus pendampingan ini legal assistance adalah memberikan dampingan terhadap lembaga pemerintah yang misalkan melakukan kegiatan suatu pekerjaan didampingi yang sifatnya koordinasi dan konsultasi. Itu mengenai pertimbangan hukum. Dan pelayanan hukum ini adalah untuk masyarakat secara luas. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan misalkan ahli hukum waris atau segala macam, atau tidak tahuan masyarakat bisa datang ke kantor jaksa pengacara negara, itu di Kejaksaan Tinggi Indonesia. Dan tindakan hukum lain ini adalah melakukan mediasi apabila ada sengketa antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah. Misalkan PLN dengan jalan, di situ ada perselisihan atau ada benturan kepentingan, kami adalah jaksa pengacara negara bisa dimintakan untuk melakukan mediasi. Lalu Pak, untuk sejauh ini
apa saja yang sudah direalisasikan oleh Kejari dan Maria dalam penegakan hukum, baik itu layanan hukum, kemudian juga pertimbangan hukum. Nah, mungkin kita mulai dari penegakan hukum terlebih dahulu, Pak. Sejauh ini sudah sampai di mana realisasi yang dilakukan oleh Kejari dan Maria? Untuk penegakan hukum itu sendiri, untuk saat ini belum ada. Yang ada di sedang berjalan, yaitu di bantuan hukum, pertimbangan hukum. Kalau pelayanan hukum juga banyak. Jadi di bantuan hukum banyak ada datanya di Dapil dengan pemerintah daerah. Mungkin nanti bisa dari dijelaskan dalam masalah teknik di lapangan dan secara langsung ada dari melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu sebenarnya kita akan beralih ke kasih dari Dadan sendiri terkait realisasi yang sudah dilakukan oleh Kejari terkait dengan tugas dan fungsi dari Dadan sendiri. Yang pertama, kinerja yang sudah kita lakukan, realisasi dari fungsi dan tugas di Dadan. Di tugas bantuan hukum kita menerima surat kuasa khusus dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati, sebagai tergugat dalam perkara tanah. Itu ada gugatan tanah dari masyarakat kepada Bupati. Bupati menguasakan kepada kita untuk beracara di pengadilan sebagai tergugat, dan ini sudah kita jalani beberapa kali sidang, termasuk juga mediasi, karena kan di dalam sidang perdata itu kan diwajibkan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Kalau mediasi tidak berhasil, baru kita lanjutkan persidangannya ke pemeriksaan pokok perkara oleh hakim, oleh majelis hakim. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara perdata, karena kemarin di sini tidak berhasil, tidak ada kata sepakat dengan penggugat, itu dalam perkara gugatan tanah di Kecamatan Pintu Gayayu, itu sekolah dan jalan. Nah, itu untuk bantuan hukum yang sudah kita ini, ada dua perkara, sekolah dan jalan. Untuk pertimbangan hukum ini banyak kita dapat kepercayaan dari pemerintah daerah. Di antaranya seperti yang sudah dijelaskan Pak Jari tadi, ada pendampingan hukum. Ada totalnya ada 10 kegiatan pendampingan hukum kita laksanakan. Itu dari berbagai dinas, termasuk juga yang paling menguras tenaga kita di kejaksaan, termasuk Pak Jari juga, ini mengenai pendampingan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pembangunan waduk Krungkerto. Di mana waduk Krungkerto itu kan posisinya itu proyeknya di Aceh Utara, tetapi sebagian lahan genangan air waduk itu berada di Kabupaten Benar Meriah. Jadi kan genangan air tetap harus dilakukan pembebasan lahan. Nah, ini BPN kantor Aceh Tengah ini meminta pendampingan kita. Nah, ini sudah kita dampingi dan sekarang alhamdulillah sudah hampir selesai. Kita dampingi dari mulai rapat musyawarah ganti rugi sampai penyerahan ganti kerugian, kalau ada ganti kerugiannya, kalau tidak ada kita konsinyasi ke pengadilan. Nah, ini kita dampingi terus. Nah, sekarang hampir selesai. Nah, itu untuk pengembangan hukum. Nah, untuk pelayanan hukum ini berjalan terus. Setiap bulan kita dapat kunjungan dari masyarakat untuk menanyakan perihal masalah hukum apa saja. Iya, kita yang turun langsung ke masyarakat, boleh juga masyarakat yang datang ke kantor. Nah, nanti kalau datang ke kantor, masyarakat akan kita terima di pos pelayanan hukum gratis namanya.
di kantor ada pelayanan gratis di bidang Datun. Di situ kita berikan pelayanan hukum ke masyarakat terkait apa yang ditanyakan. Pertanyaan masyarakat yang kita terima itu tidak terbatas kepada hukum perdata saja, masuk pidana atau tata negara itu kita layan. Kemudian satu lagi untuk untuk tindakan hukum lain tadi, kita juga melakukan mediasi. Nah, ini kebetulan ada tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan SPBU Pertamina di Benar Meriah. Nah, ini sedang berjalan juga. Lalu selama Bapak menjabat sebagai Presiden di Jajaran Benar Meriah, apakah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini mendapat kendala yang lama? Mungkin boleh ceritakan sedikit Pak kendala apa saja yang pernah didapatkan? Ya, tentu kalau dalam pelaksanaan tugas itu ada kendala, ada hambatan kita temui di lapangan. Kendala itu kan sebenarnya tidak ada kendala yang sangat berarti, tidak, tapi kan mungkin dalam kita melaksanakan tugas ada kepentingan masyarakat di situ yang pemahaman masyarakat mungkin tentang hukum masih awam. Jadi itulah yang perlu kita siasati, bagaimana caranya jangan terlalu terjadi bentrokan, jangan terjadi konflik dengan masyarakat. Ya, kita menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas, tapi tidak ada masalah yang yang timbul di belakang. Sejauh ini bagaimana Pak kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik ya Pak? Bisa, alhamdulillah bisa kita atasi dengan memberikan pemahaman ke masyarakat. Pelan-pelan kita edukasi, kita jelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan, dan alhamdulillah masyarakat Benar Meriah ini sangat tertarik dengan dinamika hukum ini, sangat tertarik, dan mereka alhamdulillah sebagian besarnya bisa memahami. Baik, lalu dari Bapak Ketua sendiri Pak, selama menjabat sebagai Kepala Kejari Kabupaten Benar Meriah, menjalankan tugas dan fungsinya, kemudian juga mengontrol anggota-anggotanya, apakah bagaimana Pak kendala di lapangan? Apakah pernah mendapatkan kendala yang cukup sulit diatasi atau seperti apa? Ya, terima kasih. Saya satu kejadian di Benar Meriah yang kurang lebih bertugaskan Benar Meriah sampai 3 tahun. Yang Desember lebih 3 tahun. Tentunya banyak hal-hal yang memang harus kita siasati kalau selaku pimpinan, manajerial terhadap para kasih dan basiswa. Tentunya para kasih dan basiswa itu kan mempunyai bidang tugas masing-masing. Ada mentel, ada pidana umum, ada pidana khusus, ada pembinaan dan pengelolaan dana itu. Nah, kebetulan saat ini kita sedang membahas perdata dan data usaha. Ya, tentunya kalau kendala-kendala pasti ada, namun masih bisa diatasi seperti yang Kasih Datun sampaikan dari pembebasan lahan untuk proyek itu kan. Sebenarnya masyarakat maunya tanah itu dibayar atau ada yang tingginya. Itu kemauan dari masyarakat. Kemauan dari masyarakat. Tapi setelah kita kaji, kita telah rupanya diambil itu tidak memenuhi syarat. Artinya ada keputusan sehingga tanah itu tanah negara, dan tentunya tidak kita bayar. Rasanya jalan bayar yang negara. Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan satu permasalahan besar di belakang hari dan akan berdampak luas. Nah, hal-hal seperti itulah masyarakat maunya saya sudah mengawasi dari 20 tahun ini untuk dibayar. Dan saya jelaskan seperti itu tadi dijelaskan, daripada nanti mungkin bersalah tidak mungkin kita bereskan sekarang. Nah, dengan pengertian yang masuk di logika, maka semua menerima lapang dada dan hati yang tenang.
Baik, lalu tadi kita juga bicarakan tentang tugas dan fungsi dari Dadan. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait tujuan dan fungsi dari Dadan sendiri. Mungkin boleh kepada Pak Kasih lebih dahulu. Baik, seperti apa tujuan dari Dadan ini, untuk apa saja, boleh dijelaskan sedikit kepada masyarakat kita Merayu khususnya Meriah agar lebih paham. Baik, secara umum kita Dadan ini kan punya tugas secara umum itu menegakkan aturan hukum itu sebagaimana mestinya dan menjaga kewibawaan pemerintahan. Bidang Dadan ini kan, kalau Dadan ini kita pecah, artinya perdata dan tata usaha negara. Tugas kita tentunya kalau bidang Dadan, bidangnya yang masalah perdata dan tata usaha negara. Kalau bidang yang lain itu misalnya bidang umum itu ada bidangnya juga, kebijakan, bidang khusus juga ada bidang intelijen. Nah, kalau Dadan bidang perdata artinya yang diurus itu adalah masalah hukum privat. Artinya masalah kepentingan perdata badan hukum dengan orang atau orang dengan orang. Jadi dalam hal ini, dalam pelayanan hukum kita memberikan pelayanan terhadap kepentingan privat orang dengan orang, masyarakat dengan orang. Nah, dalam penanganan hukum atau bantuan hukum kita memberikan bantuan hukum pemerintah, instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD. Kita membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah perdata mereka. Misalnya seperti tadi lahan, itu kan masalah perdata. Ada masalah hukum privat antara masyarakat ke pemerintah, pembebasan lahan. Seperti itu. Nah, kalau tata usaha negara sendiri, tata usaha negara sendiri, nah itu kan masalah ada satu produk pemerintah yang masyarakat menganggap produk itu mencederai rasa keadilannya. Misalnya dikeluarkan misalnya izin mendirikan bangunan atau diajukan mendirikan bangunan tidak dikeluarkan. Perbuatan negatif pemerintah itu yang dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan rasa keadilan, digugat misalnya oleh masyarakat. Nah, itu kan lampangan hukumnya, lampangan tata usaha negara. Di situ kita bisa mewakili pemerintah untuk menghadapi gugatan masyarakat itu. Nah, kalau dalam tata usaha negara kita biasanya kalau dalam hal litigasi ke persidangan kita bersidang di peradilan tata usaha negara. Itu kita wakili pemerintah. Jadi kalau sudah sampai ke tahap litigasi, tapi kalau tidak sampai ke tahap litigasi, kita selesaikan di luar pengadilan. Dan Bapak Ketua dan Bapak Kasih, kita akan kembali sesaat lagi. Saudara-saudara kita akan kembali sesaat lagi. Kita akan mengupas tentunya terkait upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Kapolri Kabupaten Meriah yang mencegah timbulnya sengketa selain yang sudah disebutkan tadi. Dan selain itu kita akan bertanya dan kita akan mengulas lebih lanjut terkait kasus apa yang saat ini sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Meriah. Dan kita akan kembali setelah berikut ini.
kembali lagi bersama saya Nadia dan kita akan melanjutkan kita pada sore hari ini bersama kedua narasumber yang cukup luar biasa dari Kejari Kabupaten Meriah. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dengan pertanyaan pertama saya bagi kepada Pak Kasih terlebih dahulu terkait ini Pak, kasus yang sedang ditangani dengan serius oleh Kejari Kabupaten Meriah. Ya, kalau berbicara kasus ini tentu arahnya ke litigasi ya, yang sudah masuk pengadilan. Kalau itu kita sekarang ada 2 kasus untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini kita ada 2 kasus yang saat ini masih berjalan. Nah, itu tadi gugatan dari masyarakat, gugatan terhadap tanah yang saat ini tanah itu tanah pemerintah, dikuasai oleh pemerintah, dan masyarakat menggugat bupati selaku tergugat, dan itu kita wakili bupati di pengadilan selaku tergugat. Ada 2 kasus. Yang pertama itu tanah jalan itu sudah dibuat jalan desa seperti itu, tapi datang masyarakat yang rasa itu adalah haknya dan dilakukan gugatan. Dalam hal ini kepada bupati dan beberapa pihak, misalnya seperti pertanahan ya, dinas pertanahan. Kebetulan kita dapat kuasa dari bupatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap tanah juga, gugatan terhadap tanah itu yang saat ini dibangun sekolah itu sudah beroperasi. Sama tadi kedua-duanya di tempatnya di Kecamatan Gayo. Yang kedua ini sekolah ini sudah ada sejak dahulu sebenarnya, tapi baru saat ini datang masyarakat yang merasa berhak terhadap tanah yang sudah didirikan sekolah itu, dan pemerintah digugat, termasuk juga bupati. Jadi bupati juga berikan kuasa kepada kita untuk mewakili Bupati Bener Meriah dalam beracara di pengadilan sebagai tergugat. Berarti berapa luas tanah yang digugat oleh masyarakat? Masyarakat punya bukti tanah, surat tanah. Nah, kalau bukti-bukti sementara ini kita akan masih dalam proses gugatan di pengadilan. Nah, nanti kita lihat gugatan apa yang digugat oleh masyarakat itu, nanti baru kita tahu saat di pengadilan. Kan di pengadilan dihadirkan juga bukti-buktinya. Apakah bukti itu nanti lebih kuat dari yang kita punya, itu kita serahkan ke hakim. Tapi ini baru saja Pak. Iya. Kasusnya baru saja. Berapa bulan sudah terhitung kasus ini berjalan? 1 bulan. Baru 1 bulan. Kedua-dua kasus ini. Iya, kedua-dua. Kebetulan bersamaan. Baik, lalu terkait upaya dalam mencegah timbulnya sengketa, selain mungkin tadi Bapak sempat sebutkan juga memberikan arahan kepada masyarakat terkait hukum seperti apa. Lalu apakah ada sosialisasi yang pernah dilakukan untuk Kejari Kabupaten? Ya. Terkait sosialisasi ya, kita selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik yang pemerintah daerah ataupun instansi vertikal, pemerintah pusat yang punya kantor cabang atau perwakilan di daerah. Kita selalu melakukan kerjasama, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Kita seringkali terlibat kejaksaan. Dan selain itu ada juga kita program Halo JPN. Halo JPN, program Halo JPN ini sifatnya melalui website ya. Nanti bisa dicari website Halo JPN. Di
Di situ masyarakat bisa bertanya secara online langsung. Jadi tidak mesti ke kantor, bisa langsung bertanya di situ, nanti petugas kita akan memberikan jawaban. Nah, Lalu terkait aplikasi website tadi Pak, ya, website Halo JPN mungkin boleh kita jelaskan lagi secara lebih detail mungkin apa yang harus eh, ya, di aplikasi atau website Halo JPN itu eh, masyarakat hanya diminta untuk memasukkan nick ya, nick, kemudian identitas, kemudian memasukkan pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan, termasuk juga nah, pertanyaannya bidang apa, apakah pidana atau perdata gitu. ini terhubung ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nanti kita boleh fokusnya bisa ke dari meriah seperti itu. Boleh. Ada pilihannya berarti. Ada pilihan, boleh. Oke, baik saudara semuanya mungkin yang ingin bertanya kepada Kejari atau ingin ya banyak sekali ingin mengeluhkan permasalahan-permasalahannya mungkin ingin disampaikan ke Kejari boleh dari aplikasi Halo JPN tersebut. Nah lalu terkait apa saja sebenarnya Bapak subbidang apa saja yang ada di Kejari ini selain dari Datin ini Pak? Datun ya. Perusahaan mungkin bidang tugas sama tentang Hawaya, orang. Yang kedua, bidang intelijen, dan itu tugasnya mengukur bidang-bidang mempunyai fungsi pendidikan, pendidikan, intelijen, pendekatan. Nah, ketika kawan-kawan ini bisa terselesaikan dengan baik. Inilah fungsi dari pendidikan di gangguan akan. Ketiga adalah dana umum. Dana umum ini menyangkut perkara-perkara limpahan dari Polri atau PPK. Kasus biasa. Itu dana umum dan menuntut. Kan terus ada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, bisa menyidangkan tindak pidana korupsi, cuman sidangnya ke Aceh. Memang kalau kasus-kasus korupsi langsung ke Aceh. Kalau untuk terus bidang itu sendiri, terus pengawas bidang pengelolaan barang bukti. Barang bukti ini ada kaitannya dengan itu yang terkait dengan barang bukti inilah yang punya dari gedung barang bukti ke persidangan untuk berikan bukti membuktikan suatu. Jadi kalau saya ringkas penegakan hukum itu ada 3 tahap. Pertama, tahapan PNP yang dilakukan seperti kayak sekarang punya menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan informasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Terus yang kedua, preventif ini alat pencegahan. Jadi kita mendampingi seperti Datum di dalam preventif. Kita mendampingi bagaimana tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi tiruan. Yang ketiga adalah preventif ini di bidang preventif tadi. Preventif diwanti-wanti, sudah dicegah, tidak mampu lagi tindakan melakukan tindakan pendidikan kalau di. Lalu terkait saya juga meminta sedikit dari Bapak secara ringkas saja Pak, jelaskan kembali mungkin dari tugas, fungsi dan tujuan dari Datun ini sendiri. Kalau tugasnya seperti yang disampaikan tadi, ada hukum,
hukum dan tindak. Ya, itulah tugasnya dari direktur. Kalau fungsinya sebenarnya untuk menyelamatkan kekayaan, bukan saja untuk menegakkan di bawah pemerintah. Nah, bayangin aja kalau misalkan kasus kemarin kan nggak dampingi berapa puluh miliar atau berapa ratus, harus mengganti lahan yang jadikan genangan. Berapa jumlah luas lahan tersebut? 150 hektar. Itulah salah satu fungsi daripada Datun, menyelamatkan kekayaan. Yang kedua, menegakkan wibawaan, misalkan seperti kasih Datun kasih cerita bahwa ada gugatan dari masyarakat terkait dengan milik pemerintah daerah. Kita tidak dampingi, akhirnya akan luntur wibawaan. Itu aja itu. Intinya ke situ. Jadi kita bersama masyarakat juga terus saling menjaga. Ya, sebenarnya tidak ada yang dirugikan antara pemerintah dan masyarakat. Kita harus menegakkan aturan, menegakkan hukum. Baik, lalu dari Kasih saya ingin meminta penambahan dari Kasih, mungkin bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, mungkin sedikit sosialisasi kepada masyarakat juga, atau pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terjadi sengketa seperti itu. Karena biasanya seperti yang Kasih jelaskan tadi, padahal itu tanah yang didirikan sekolah sudah lama sekali, tapi baru saja digugat. Biasa alasan-alasan apa, kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak seperti itu lagi. Itu kembali lagi ke kendala, salah satu kendala yang sering kita temui di masyarakat ya. Kembali ke pemahaman hukum masyarakat yang masih awam, sebagian masyarakat masih awam. Untuk menghindari timbulnya sengketa, kami mengajak mari masyarakat kalau ada permasalahan kecil di kampung, kita bilang di kampung, selesaikan segera, apalagi itu permasalahan hukum, pemilikan tanah, pengelolaan misalnya, itu segera konsultasikan ke ahlinya. Kalau dalam hal ini kita di Kejaksaan ada bidang Datun yang siap menerima masyarakat, menerima pertanyaan masyarakat, kita berikan pemahaman hukum, jadi sehingga nantinya potensi-potensi sengketa di masyarakat itu bisa teratasi. Karena kalau selama ini kita lihat kan masyarakat kita secara sebagian masyarakat ya masih menggunakan cara-cara lama, yaitu kekerasan, kekuatan fisik untuk dan menganggap itu lebih ampuh daripada kekuatan hukum, padahal tidak ya. Ini mengandalkan kekuatan fisik inilah yang nanti berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa di kemudian hari. Kalau ada misalnya masyarakat berselisih di kampung, kemudian sama-sama mengandalkan kekuatan otot, kekuatan fisik, itu sampai kapanpun tidak selesai. Sama masing-masing pihak punya kubu masing-masing, punya anggota masing-masing. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Nanti dia sudah meninggal, ada ahli warisnya, ada anaknya. Kalau tetap menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan permasalahan, itu tidak akan selesai. Jadi gunakan pendekatan hukum, cari solusi hukum, salah satunya ke Kejaksaan Bener Meriah. Lalu pertanyaan saya selanjutnya boleh dari Bapak Kejari langsung yang dijawab atau dari Bapak Kasih, jadi terkait misalnya ada permasalahan di desa baik perdata dan tata usaha negara ini juga masih. Lalu ada masyarakat yang merasa bahwa tanahnya ini dipakai untuk jalan yang dibangun di desa tersebut. Seperti itu. Lalu langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ini, apakah berkonsultasi dulu kepada kepala desa atau langsung ke Kejari setempat seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak, bagi Bapak mulai atau bagi Bapak Kasih?
masyarakat internal. Ya, misalnya seperti itu. Apakah harus konsultasi ke kepala desanya dulu atau langsung boleh ke kejadian itu? Seperti itu kan sudah diselesaikan. Apakah nah, bisa jadi masyarakat menyerahkan tangannya kalau untuk kepentingan ini. Kan nggak banyak 1 liter. Kalau misalkan tidak setuju dengan benar atau minta ganti rugi itu nanti dibicarakan dengan desa. Nah, desa itu akan memediasi juga dengan pihak. Nah, wah itu di dalam kegiatan itu ada penyesuaian dari sisi masing, sehingga tidak akan dikerjakan ketika lahan itu sendiri. Dan dikerjakan ketika lahan itu saya demikian. Bagi Bapak Kasih dan Bapak Limbahan? Ya, kalau itu untuk kepentingan umum, biasanya itu didahului dengan pembebasan lahan terlebih dahulu. Jadi pemerintah akan mendata secara cermat siapa pemilik tanah, siapa pemilik sah tanah, itu akan didata, kemudian ya, orangnya akan dijumpai, akan ditemui, kemudian dilakukan musyawarah ganti rugi sampai dengan pembayaran ganti rugi. Nah, biasanya masalah yang timbul di masyarakat adalah sengketa antara masyarakat dengan masyarakat saling klaim. Nah, itu tanah si A mengatakan itu tanah dia, si B mengatakan itu tanah dia. Nah, pemerintah ini kan nggak tahu sebenarnya siapa yang punya. Pemerintah akan minta bukti. Nah, bukti yang paling sah itu bukti dengan siapa? Si A atau si B? Iya. Jadi biasanya kalau ada pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti itu, biasanya masalahnya itu antara masyarakat dengan masyarakat. Ya. Sebelum Bapak Presiden sudah berada di penghujung acara, sebelum kita mengakhiri acara talkshow di sore hari ini dengan program yang cukup spesial, tentunya saya ingin juga dari Bapak Ketua dulu untuk memberikan closing statement dari Bapak Kasih, closing statement kepada seluruh masyarakat terkait pesan dan harapannya untuk masyarakat di Benar Meriah khusus. Ya, untuk masyarakat khususnya Benar Meriah, umumnya kepada masyarakat seluruh Indonesia yang mungkin belum familiar dengan kejaksaan, jangan melihat kejaksaan itu hanya ke penindakan hukumnya saja. Jangan melihat ke penyidikan, nahanan yang dilakukan oleh jaksa, memasukkan orang ke penjara, jangan hanya itu dilihat. Tapi ada bagian batun di kejaksaan RI, ada bagian batun yang tugasnya itu melayani masyarakat. Jadi kita itu bukan hanya penindakan, tapi kita mulai dari awal, dari pencegahan. Kita akan melayani masyarakat, tidak kejam, jangan ada kesan kejam di kejaksaan. Masuk saja ke kantor kejaksaan, tanyakan kalau ada permasalahan hukum, saya mau konsultasi. Ada PTSP, ada pelayanan terpadu satu pintu di kejaksaan, saya mau konsultasi masalah hukum ini bla bla bla, nanti akan diarahkan ke bagian batun. Demikian. Baik, dari Bapak Ketua sendiri ya Pak. Saya himbau kepada masyarakat ya, ketika waktu di harapan saya ke depan bahwa penegakan hukum dibilang banyaknya perkara ya, namun banyak masyarakat yang sudah mau mencari peraturan hukum sehingga tidak ada pelanggaran. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Kasih. Terima kasih atas waktunya selama kurang lebih 1 jam kita sudah berdiskusi terkait
fungsi, tugas dan fungsi dari perdata dan tata usaha negara. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu dan hati-hati di jalan untuk pulang ke Benar Meriah kembali. Baik, insya Allah nanti kedepannya main-main lagi ke kantor Tribun Gayo yang Insya masih Allah. sederhana ini, Ya. dan kita juga minta bantuan dari Bapak untuk terus mendukung dan seluruh akun media sosial yang ada di Tribun Gayo. Karena kita tentunya dengan tujuan untuk mengembangkan pariwisata dan kopi Gayo yang ada di sini. Terima kasih saudaraku semuanya atas waktunya untuk sore yang berbahagia ini. Sampaikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya di YouTube Tribun Gayo TV, Facebook Tribun Gayo, Instagram tribungayo.com dan website tribungayo.com. Dan demikian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emas tanpa narkoba, Kejaksaan Jaya.